Halo semua, perkenalkan nama aku Hanarut Priscilla Hutagalung. Aku berasal dari kota Medan dan sekarang aku berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Dan aku mengambil jurusan atau prodi Ekonomi Pembangunan. Aku adalah Stambuk 2025 dan kali ini untuk Class for Change oleh Critinius, aku akan membawakan sebuah materi yaitu memahami ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan mata kuliah yang aku ambil pada semester 1 yaitu Sosiologi Ekonomi. Simak dan kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita ke materi dari yang aku bilang barusan, inti ilmu sosiologi ekonomi itu apa sih? Mungkin pasti bagi yang tidak berkuliah di rumpun ekonomi mungkin masih ada berbagai pertanyaan mengenai apa sih intinya ilmu sosiologi ekonomi itu. Nah, sosiologi ekonomi sendiri adalah bagian dari sosiologi yang mempelajari cara kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh misalnya contoh hubungan antar manusia, budaya, nilai, norma, serta nilai kekuasaan. Nah, ilmu ini menjelaskan bahwa setiap keputusan ekonomi itu nggak pernah objektif, melainkan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Nah, secara singkat, ekonomi bukan hanya tentang angka, pasar, permintaan, penawaran, tetapi juga tentang orang-orang dan hubungan sosial yang nyata. Nah, setelah kita ketahui mengenai inti ilmu sosiologi ekonomi, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan nyata? Nah, dalam praktiknya, sosiologi ekonomi terdapat di berbagai bidang kehidupan, seperti perilaku belanja masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup, posisi dalam masyarakat, dan tren yang sedang populer. Contohnya misalnya banyak barang-barang viral yang dijual di TikTok Shop, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar kerja seperti ketimpangan upah, pengangguran, dan sektor informal. Yang ketiga adalah usaha mikro kecil menengah dan perekonomian lokal berkembang berkat kepercayaan antar sesama warga dan hubungan jaringan masyarakat. Dan yang terakhir, ekonomi digital, di mana media sosial itu memengaruhi cara masyarakat belanja dan bekerja. Nah, ilmu ini membantu kita tahu mengapa kebijakan ekonomi bisa berjalan baik di satu tempat, tetapi mungkin saja tidak berjalan dengan baik di tempat yang lainnya. Nah, setelah kita tahu penerapannya dalam dunia nyata, sekarang kita kaitkan sosiologi ekonomi ini dengan isu nyata. Nah, sosiologi ekonomi ini dapat membantu kita untuk memahami berbagai masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan melihat struktur sosial di baliknya, bukan hanya dampak yang terlihat di permukaan. Kemiskinan struktural bukan hanya karena usaha seseorang kurang, tetapi juga karena sistem sosial yang tidak adil. Akses ke pendidikan, pekerjaan, dan uang seringkali bergantung pada latar belakang keluarga dan tingkat sosial, sehingga kemiskinan bisa turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal penggunaan tenaga kerja, sosiologi ekonomi menjelaskan cara ketimpangan kekuasaan antara orang yang memiliki uang dan pekerja bisa menyebabkan gaji yang rendah, jam kerja yang terlalu lama, serta kurangnya perlindungan bagi pekerja. Nah, masalah ini semakin parah dalam situasi ekonomi global, di mana negara-negara berkembang biasanya menjadi penghasil tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah. Selain itu, ada perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Orang yang memiliki kemampuan yang sama bisa mendapatkan kesempatan ekonomi yang berbeda-beda, karena pastinya ada perbedaan dalam lingkungan sosial, kualitas pendidikan, dan hubungan sosial yang mereka miliki. Nah, dalam masa kini yang dipengaruhi oleh globalisasi dan media digital, munculnya budaya konsumtif semakin terasa, di mana masyarakat cenderung membeli barang bukan karena mereka membutuhkan, tapi karena pengaruh gaya hidup dan citra sosial. Sosiologi ekonomi juga membantu kita mengerti bagaimana media dan budaya pop memengaruhi cara masyarakat membeli dan menggunakan barang. Jadi, sosiologi ekonomi tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi, tetapi juga mencari tahu alasan mengapa hal itu terjadi. Nah, lalu apa sih keterkaitannya
sosiologi ekonomi dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, sosiologi ekonomi ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs karena menekankan keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan. Ada 3 goals yang bisa disimpulkan dari materi ini. Yang pertama adalah SDG number 1 or nomor 1, itu adalah tanpa kemiskinan atau no poverty, di mana sosiologi ekonomi membantu mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang bersifat struktural sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara tetapi menyentuh akar masalah. Yang kedua ada SDG number 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth, di mana pendekatan sosiologi ekonomi mendorong terciptanya sistem kerja yang adil, aman, dan manusiawi, bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, SDG 12 atau SDG number 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production, di mana sosiologi ekonomi mengkaji pola konsumsi masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan serta keberlanjutan sumber daya. Nah, saatnya aku ajak para audiens untuk berpikir kritis. Dengan sosiologi ekonomi, kita diajarkan untuk tidak menerima sistem ekonomi secara langsung, tetapi justru menanyakan sistem tersebut secara kritis. Mungkin ada beberapa pertanyaan reflektif yang penting untuk direnungkan. Apakah sistem ekonomi yang berlaku saat ini benar-benar tetap adil bagi semua kelompok masyarakat? Mengapa orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama bisa memperoleh kesempatan ekonomi yang sangat berbeda? Apakah pertumbuhan ekonomi selalu berarti peningkatan kesejahteraan? Dan yang terakhir, apa peran anak muda dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita memahami lebih jelas atau lebih dalam tentang kondisi ekonomi dan ikut serta dalam proses perubahan sosial. Nah, sebagai penutup, sosiologi ekonomi membantu kita memahami cara berpikir kritis tentang kondisi ekonomi di sekitar kita. Ilmu ini mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga manusia, keadilan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi ekonomi, kita diajak untuk menjadi orang yang tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan bersama dan masa depan yang lebih baik. Ekonomi yang baik tumbuh dari masyarakat yang fair atau adil. Nah, sekian dari materi yang aku bawakan pada Class for Change by Cretinius kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.